Mari kita buka bersama di dalam surat 2 Timotius, pasal yang pertama. Kita akan baca, kita akan belajar sama-sama dari ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-12. Mari buka Alkitab saudara semua, dan kita akan baca sama-sama ayat firman Tuhan ini. Dan hari ini kita akan renungkan satu tema, satu topik, not ashamed of the gospel, tidak malu terhadap Injil, tidak malu terhadap Yesus, not ashamed of Jesus, not ashamed of the gospel. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Ayat 9, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam zaman Kristus Yesus, sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Ayat 11, untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, ini adalah pesan dari Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Di dalam surat 2 Timotius adalah surat yang terakhir yang ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus pada waktu itu ada di penjara di Roma, ya, di bawah pemerintahan Kaisar Nero, dan dia tahu, saudaraku, saat kematiannya sudah dekat. Kalau saudara baca di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, dia berkata, ya sebentar lagi, ya tahu, aku akan mati, ya saat keberangkatanku telah dekat. Ya, lalu dari situlah muncul kalimat, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku mencapai garis akhir, aku memelihara iman, saudara-saudara. Jadi ini pesan terakhir, dan saudaraku, tentu kalau pesan terakhir adalah sesuatu yang penting yang kita mesti perhatikan. Nah, tetapi kepada siapa pesan diberikan? Kepada Timotius, dan Timotius adalah seorang yang oleh Paulus, saudaraku, dibawa ikut dalam pelayanan ini, kemudian dia ditugaskan untuk melayani di sebuah gereja di kota yang bernama Efesus. Saudara pasti tahu ya, kota Efesus, karena ada surat Efesus. Jadi Timotius di situ, dan dia, saudaraku, menghadapi tantangan yang cukup berat. Oke? Nah, tetapi sebelum kita bicara tentang tantangan itu, saudaraku, maka kita harus tahu siapa Timotius ini. Timotius ini, saudaraku, adalah seorang yang lemah. Dia lemah secara fisik. Saudara membaca dalam surat 1 Timotius, sampai Paulus berkata, Timotius, aku ini khawatir dengan pencernaanmu, oke ya. Jadi kamu jangan minum air saja, coba minum anggur sedikit ya, supaya pencernaanmu jadi lebih baik ya, lebih kuat, oke. Tapi yang kedua juga, Timotius ini seorang yang pemalu, bahkan saudaraku cenderung penakut. Karena itu di surat 1 Timotius pasal 4, salah satu ayat terkenal di ayat 12, Rasul Paulus berpesan kepada Timotius begini, jangan engkau dipermudahkan karena engkau ini masih muda. Jadi jangan engkau ini disepelekan karena umurmu masih muda. Jadi Timotius masih muda dalam keadaan yang lemah, saudaraku, tetapi dia dipercayakan satu tugas yang penting dan tugas yang cukup berat, yaitu dia harus memimpin jemaat di Efesus dan bahkan dia harus memberitakan Injil. Dan untuk itulah Paulus menuliskan pesan terakhirnya kepada Timotius yang tadi kita sudah baca. Nah, saudara-saudara, tantangan apa yang dihadapi oleh Timotius? Dia di dalam pelayanannya di gereja di Efesus, dia menghadapi dua tantangan. Tantangan dari luar, tantangan dari dalam. Tantangan dari luar, saudaraku, ada guru-guru palsu yang mencoba datang dan, saudaraku, menyesatkan jemaat Tuhan. Oke? Rasul Paulus waktu dia berpisah dengan jemaat di Efesus di Kisah Rasul 20, dia berkata gini, nanti setelah aku pergi akan datang serigala-serigala yang akan menerkam kawanan domba ini. Ya, okay? Serigala-serigala itu siapa, saudaraku? Adalah guru-guru palsu yang menyesatkan jemaat di Efesus. Tetapi bukan hanya itu.
Kalau kita membaca pesan Rasul Paulus di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, dia berkata gini, Timotius, pergunakan waktu yang ada ini sebaik mungkin, beritakan Injil terus, sebab akan datang waktunya orang tidak bisa lagi menerima ajaran sehat. Jadi saudaraku, ada kondisi jemaat di Efesus sendiri, saudaraku, di mana orang sudah tidak lagi mau terima ajaran sehat. Mereka pinginnya, saudaraku, khotbah-khotbah yang menyenangkan telinga mereka. Bukan yang benar, tapi yang enak didengar. Dan itu sebabnya tugas yang berat. Dan itu Paulus memberikan satu pesan kepada Timotius. Timotius, beritakan Injil. Oke? Nah, kita akan baca pesan Rasul Paulus ini, saudaraku, dan saya bagi jadi 3 bagian. Yang pertama, panggilan pemberitaan Injil, the calling. Yang kedua, saudaraku, harga pemberitaan Injil, the cost. Yang ketiga adalah dorongan kekuatan, the cause of the gospel. Oke? The calling, the cost, and the cause. Mari kita mulai yang pertama, the calling. Kita baca dalam ayat yang ke-8. Sekali lagi. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Oke, the testimony about our Lord. Oke, bersaksi tentang Tuhan kita itu adalah, saudaraku, memberitakan Injil. Dan itu di dalam ayat yang ke-8 bagian terakhir, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya. Share the suffering of the gospel. Jadi ini tugas diberikan Paulus kepada Timotius, dan saudara-saudara, hal yang penting, ini juga diberikan kepada kita semua. Sebab Tuhan Yesus sendiri juga berkata sebelum dia naik ke surga, oke, pergilah, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ya, dia berpesan kepada murid-muridnya, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku, you'll be my witness. Dan ini yang Paulus katakan kepada Timotius, Timotius, engkau harus menjadi saksi daripada Tuhan Yesus, beritakan Injil. Nah, untuk kita bisa memberitakan Injil, saudara-saudara, maka satu hal yang kita harus mutlak, kita harus punyai, yaitu kita mesti mengerti Injil itu apa. Kalau kita tidak tahu Injil itu apa, kita tidak tahu konten daripada Injil itu apa, kita tidak tahu inti daripada Injil itu apa, kita tidak tahu, saudara-saudara, maksud, tujuan, ya, dan kebenaran dalam Injil itu apa yang kita bisa beritakan. Sebab, saudaraku, seperti pada zaman Rasul Paulus menulis surat ini, ada banyak pengajaran sesat, ada banyak Injil yang palsu yang diberitakan, sampai hari ini pun banyak Injil yang palsu. Ya, yang kelihatannya Injil, yang pakai seperti ayat-ayat yang kelihatannya seperti Injil, tapi sebenarnya bukan Injil. Karena itu kita mesti benar-benar tahu, dan Paulus memberikan di dalam ayat yang ke-9 dan yang ke-10 inti daripada Injil yang saya ingin kita perhatikan sungguh-sungguh. Mari kita lihat sama-sama. Ada beberapa hal saudara kita mesti mengerti tentang Injil. Nomor 1, kita lihat ayat yang ke-9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Itu yang pertama, kita mesti mengerti tentang Injil. Injil adalah cara Allah menyelamatkan kita. Injil adalah berita di mana Allah menyelamatkan kita. Dan menyelamatkan kita dari apa, saudaraku? Menyelamatkan kita dari dosa, sebab dosa adalah hukuman Allah, dan menyelamatkan kita dari kematian kekal. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi Injil bukan hanya membebaskan kita dari dosa, Injil bukan hanya mengampuni dosa kita, Injil bukan hanya menjanjikan hidup yang kekal, Injil juga memberikan kehidupan yang baru yang disebut kehidupan yang kudus, holy calling. Holy calling. Kita, saudaraku, harus mengerti sungguh-sungguh. Supaya kita tidak hanya melihat Injil, gospel is only save us from, tapi juga save us to. Bukan hanya membebaskan kita dari sesuatu, tapi membebaskan kita untuk sesuatu. Apa tujuannya? Bebaskan dari dosa, supaya kita bisa masuk dalam kehidupan yang baru, kehidupan yang kudus. Itu yang pertama, yang Paulus sampaikan. Yang kedua, bagaimana kita bisa mendapatkan keselamatan ini? Lihat, saudaraku, ayat yang ke-9. Memanggil kita dengan panggilan kudus bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita.
Jadi saudaraku, Injil itu keselamatan di dalam Injil, beritaan Injil itu bukan seperti ini. Kamu harus lakukan ini supaya kamu selamat. Itu bukan Injil, saudaraku. Injil itu bukan do this and you will be saved. Tetapi Injil adalah believe this and you will be saved. And believe what? Believe in Jesus, believe in the work of Christ. Percaya kepada perbuatan daripada Tuhan Yesus. Perbuatan Kristus itulah yang menyelamatkan kita dan perbuatan Kristus kita terima dari kasih karunia Allah. Kasih karunia itu apa, saudaraku? Sesuatu yang kita tidak bisa usahakan, sesuatu yang kita tidak bisa beli, sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan, sesuatu yang kita tidak bisa capai. Dengan kata lain, Injil itu bukan berita tentang reward atas prestasi, tetapi Injil adalah pemberian kepada kita yang tidak layak menerimanya. Saudara tentu ingat Paulus pernah menulis surat kepada jemaat di Efesus. Dan dia berkata di dalam Efesus pasal 2 ayat 8-9. Sebab oleh kasih karunia, karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Kamu diselamatkan bukan perbuatan baikmu, tapi karena kasih karunia yang kamu terima dengan iman. Iman itu bukan sesuatu yang mengusahakan supaya, saya mau beriman, tidak. Iman itu adalah membuka hati kita, membuka tangan kita untuk terima pemberian yang Allah beri kepada kita. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi itu adalah pemberian daripada Allah. Lalu Paulus lanjutkan, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena itu di dalam keselamatan, setiap orang yang paling tinggi derajatnya, paling rendah derajatnya saudaraku di hadapan manusia, mereka semua terima the same grace, kasih karunia yang sama daripada Tuhan. Sudahkah saudara menerima kasih karunia Allah hari ini? Kalau hari ini saudara belum dan hari ini saudara ada di sini, hari ini adalah hari keselamatan buat saudara. Terimalah kasih karunia Allah. Terimalah, percayalah kepada Injil. Dan saudaraku, di dalam kalimat berikutnya berkata, dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus. Dan saudaraku, bagaimana kita bisa diampuni? Bagaimana kita bisa dibenarkan? Bagaimana kita bisa mendapatkan hidup yang kekal lewat pemberitaan Injil? Sebab di dalam pemberitaan Injil ada satu nama yang disebut. Hanya satu nama, tidak ada nama lain. Hanya satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus. Terus waktu dia berkhotbah kepada orang banyak, saudaraku, di dalam bait Allah setelah saudaraku terjadi mujizat, orang yang lumpuh, saudaraku hampir 40 tahun, saudaraku tiba-tiba bangkit berdiri, dia masuk ke bait Allah dan diberitakan kepada semua orang. Aku beritahu kepadamu, yang menyembuhkan orang ini bukan aku, bukan temanku ini, Yohanes, yang menyembuhkan adalah Yesus. Lalu dia beritakan, aku beritahu kepada kamu ya, Yesus bukan hanya menyembuhkan orang ini, Yesus itu sanggup menyelamatkan engkau. Lalu dia berkata, di bawah kolong langit ini, Kisah Rasul 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang olehnya orang boleh diselamatkan selain di dalam nama Yesus. Saudara, tidak ada satu nama lain. Orang boleh punya nama seperti apapun. Orang boleh punya nama besar, orang boleh punya nama masyhur. Kita boleh mengagumi nama yang besar daripada orang-orang tersebut, tapi nama itu tidak punya efek dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita pegang nama Yesus, kalau kita terima nama Yesus itu, maka keselamatan terjadi di dalam kehidupan kita. Allah menyelamatkan dalam kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Kemudian, kalimat berikutnya, katakan gini, sebelum permulaan zaman dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita, Yesus Kristus. Nah, apa yang Paulus masukkan di sini? Itu satu hal yang penting. Paulus berkata begini, kamu tahu, keselamatan di dalam Yesus itu sudah Allah rencanakan jauh sebelumnya. Tetapi baru digenapi sekarang waktu Yesus itu datang. Dan Yesus sudah datang, saudaraku, pada waktu Paulus menulis surat ini tentu Yesus sudah datang, dia mati, tersalib, dikuburkan, bangkit dan naik ke surga. Jadi saudaraku, keselamatan itu sudah digenapi dalam Yesus, tetapi keselamatan itu sudah direncanakan Allah jauh sebelumnya. Jauh sebelumnya itu seberapa jauh? Saudara-saudara, kalau saudara lihat dalam Alkitab kita,
maka saudaraku kedatangan Tuhan Yesus sebagai juru selamat itu sudah disampaikan sejak awal daripada kitab di dalam Alkitab, ya kitab Kejadian. Kita tahu saudaraku dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka saudaraku Tuhan Allah berkata kepada Hawa, tapi juga akhirnya berkata kepada ular. Dia berkata, nanti keturunan daripada perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Dan kau akan meremukkan tumitnya. Siapa keturunan dari perempuan ini? Saudaraku adalah Tuhan Yesus. Jadi saudaraku Tuhan Yesus itu sudah disebut sejak kitab Kejadian. Sejak awal penciptaan. Tetapi yang dikatakan di sini, permulaan zaman. Permulaan zaman itu berarti bahkan sebelum langit dan bumi diciptakan. Dan memang demikian, saudaraku. Karena rencana Allah bukan dimulai sejak manusia jatuh dalam dosa, baru Allah merencanakan keselamatan. Tapi sebelumnya, Allah di dalam kemahakuasaannya, Allah di dalam kekekalannya, Dia sudah membuat rencana keselamatan yang luar biasa. Dan yang dia genapi dengan tepat. Saya ajak kita buka dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu, pasal yang ke-13. Kita baca ayat yang ke-8. Oke. Wahyu pasal 13 ayat 8. Dikatakan begini, dan semua orang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis. Nah, saudaraku, menyembahnya ini menyembah siapa? Menyembah, kalau saudara lihat, saudara punya Alkitab bahasa Indonesia, lihat ya pasal 13 ada perikopnya. Apa? Binatang yang keluar dari dalam laut. Jadi saudaraku, itu adalah satu penyembahan yang ditujukan kepada yang lain. Dan siapa yang menyembah, dikatakan yang menyembah binatang itu adalah orang yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan. Yaitu orang-orang yang tidak selamat. Oke? Tidak tertulis dalam kitab kehidupan siapa? Kitab kehidupan anak domba yang telah disembelih. Nah, di dalam bahasa Indonesia, saudaraku, struktur kalimatnya kurang jelas. Tapi kalau bahasa Inggris, saudaraku, dikatakan demikian. The Lamb, the Lamb of God, the Lamb, Tuhan Yesus, domba, who was slain, yang tersembelih before the creation of the world. Jadi saudaraku, rencana keselamatan Allah di dalam salib Tuhan Yesus, itu saya rencanakan sebelum dunia yang dijadikan. Jadi rencana keselamatan Allah itu bukan plan B, karena plan A gagal. Allah kita tidak pernah gagal. Rencananya dari kekal sampai kekal, selalu sempurna. Dan karena itu, saudara-saudara, Rasul Paulus berkata, keselamatan itu adalah rencana Allah yang kekal. Terima, percaya, sekarang tersedia buat kita semua yang percaya. Oke, kita kembali ke surat 2 Timotius, ayat yang ke-10, bagian terakhir. Oke, dan keselamatan itu digenapi lewat kedatangan Tuhan Yesus. Dan khususnya waktu dia mati di atas kayu salib, dosa kita diampuni. Waktu dia bangkit dari kematian, maut itu dikalahkan. Lihat saudaraku, ayat yang ke-10 bagian terakhir. Yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Saudaraku, keselamatan itu selalu dibuktikan. Keselamatan selalu puncak daripada keselamatan dibuktikan dengan kebangkitan. Sebab apa? Sebab upah dosa ialah maut. Kalau dosa itu diampuni, bukti daripada dosa diampuni, harus maut akibat dosa itu ditiadakan. Kalau saudara punya utang sama seorang, atau saudara bersalah, nabrak mobil seorang, orang berkata, enggak apa-apa, aku maafkan kau, tapi ganti ya, ganti rugi. Itu bukan pengampunan, saudara. Kalau pengampunan itu bukan hanya dimaafkan, tapi akibat daripada kesalahan itu dihapus. Demikian juga waktu Allah mengampuni dosa kita, Dia buktikan itu dengan memberikan kebangkitan. Dan kebangkitan Tuhan Yesus adalah janji bahwa kita semua yang percaya, kita akan mengalami kebangkitan yang sama, dosa kita diampuni, kita terima keselamatan. Saudaraku, Paulus sampaikan kepada Timotius ini. Nah, saya ingin sampaikan kepada saudara semua. Mengapa saya ambil waktu, saudaraku, cukup lama untuk menceritakan ini. Timotius adalah seorang hamba Tuhan. Timotius adalah seorang pastor, seorang pendeta, seorang gembala.
Tapi Paulus masih tulis Injil kepada dia. Memberi peringatan kepada kita semua termasuk kepada saya. Kita semua perlu dengar Injil siapapun. Pendeta pun yang katanya sudah ngerti, yang katanya sudah baca Alkitab berkali-kali, yang katanya sudah tahu Alkitab, perlu dengar Injil. Saya sudah baca Paulus dalam surat-suratnya kepada jemaat, dia beritakan Injil, saya bisa mengerti. Tapi kepada Timotius pun dia beritakan Injil. Apa Timotius belum ngerti Injil? Timotius sudah tahu. Tapi Paulus ceritakan sekali lagi, Paulus jelaskan sekali lagi. Sebab Paulus tahu, kita tidak pernah tidak. Selalu kita akan butuhkan Injil. We need to hear the gospel again and again and again. Even though we have known about the gospel, we still need to hear the gospel again. Haleluya. Dan karena itu saudara-saudara, Paulus katakan kepada Timotius, preach the gospel and know this is the true gospel. Beritakan Injil dan beritakan Injil yang benar. Sudahkah saudara hari ini menerima Injil? Sudahkah hari ini saudara percaya kepada Injil? Sekali lagi saya katakan, kalau belum, hari ini hari keselamatan buat saudara. Jangan lewatkan hari ini. Dan kalau saudara sudah mengenal Injil, beritakan Injil. Preach the gospel. Okay? That's the calling. Nomor 2, the cost. Saudara Paulus beritahu kepada Timotius, kalau engkau beritakan Injil, ingat ada harga yang harus engkau bayar. Ada konsekuensinya, dan ada 2 konsekuensinya. Nomor 1, mari kita lihat ayat ke-8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Jadi Paulus berkata kepada Timotius, Timotius kalau engkau beritakan Injil, berarti apa daripada Injil itu intinya adalah salib Kristus. Kalau engkau beritakan tentang Kristus yang tersalib, if you preach about Christ crucified, if you preach about the cross of Christ, you will be shamed. Engkau akan dihina, you will be insulted. Engkau akan dipermalukan, engkau akan diolok-olok, engkau akan direndahkan. Dan engkau harus siap itu. Sebab memang pemberitaan salib adalah kebodohan bagi orang yang tidak percaya. Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, di 1 Korintus pasal yang pertama, ayat 18. Saudaraku, mengapa pemberitaan tentang salib adalah sesuatu yang membawa rasa malu? Sebab salib itu sendiri adalah simbol penghinaan. Salib itu adalah wujud penghukuman dan penghinaan orang yang paling rendah statusnya, itu antara salib. Karena itu saudaraku, hari ini kita mungkin tidak merasakan pada zaman itu, waktu mereka tahu salib. Hari ini kalau kita salib, saudaraku, kita bicara tentang salib, kita bicara tentang stiker, kita bicara tentang aksesoris, kita bicara tentang ukiran-ukiran yang bagus, karya seni. Pada zaman itu, saudaraku, tidak ada sama sekali tentang itu. Salib cuma satu. It is the place of execution, it's the place of humiliation. Dan kita suruh percaya kepada sesuatu yang sebenarnya membawa penghinaan, sesuatu yang membawa penghukuman. Dan itu sebabnya Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, kalau engkau percaya kepada salib, itu adalah engkau percaya kepada hikmat Allah yang tidak bisa diterima oleh hikmat dunia ini. Cara Allah menyelamatkan manusia dengan hikmatnya tidak bisa diterima dengan hikmat dan akal pikiran dunia ini. Karena itu, saudara-saudara, hanya oleh kemurahan Allah kita bisa percaya kepada pemberitaan tentang salib itu. Dan Paulus berkata, Timotius, engkau akan dihina, engkau akan direndahkan. Dan 2000 tahun yang lalu itu sudah terjadi dan sampai hari ini masih terjadi. Saya melihat, saudaraku, bahwa hari yang akan datang, kita semua pada satu waktu, kita harus berhadapan dengan itu. Kita harus berhadapan menjadi orang yang karena iman kita kepada Yesus, karena kita pegang salib Kristus. Kita harus siap direndahkan, kita harus siap diolok-olok karena salib Kristus. Sebab pemberitaan salib adalah kebodohan bagi dunia ini. Seorang yang bernama Stephen McAlpine, dia mengarang satu buku, Being the Bad Guys, ya. Belakangnya ada banyak-banyak good guys, tapi yang benar tutup jadi bad guys. Apa yang diceritakan, kenapa judul bukunya seperti ini? Secara singkat aja dia berkata begini, kekristenan dulu itu dianggap sesuatu yang baik, good. Lalu saudaraku, orang mulai bergeser
Kekristenan itu tidak lagi dianggap baik, tapi dianggap netral. Tapi sekarang bukan hanya netral, bukan hanya orang itu jadi indifferent terhadap kekristenan, tapi menjadi benci, menjadi anti. Kekristenan dianggap something bad, karena itu Christians sudah dipandang sebagai bad guys, dan makin hari, saudaraku, itu akan makin meningkat. Dan untuk itu, saudara dan saya, firman Tuhan hari ini mempersiapkan kita semua, supaya kita tahu bagaimana, dan bagaimana kita harus bersikap menghadapi hari yang akan datang. Tantangan tidak akan makin mudah, tantangan iman akan makin berat. Dan Paulus berkata kepada Timotius, Timotius jangan malu terhadap Injil, dan juga jangan malu terhadap aku yang tertawan, yang terpenjara karena Injil. Saudara, berapa banyak saudara punya teman yang saudara itu banggakan, dan saudara bangga jadi temanmu itu? Siapa yang punya? Oh enggak ada ya, aduh sayang sekali. Oke. Tapi saudara punya ya, teman dan saudara bangga. Saudara, aku temannya dia loh. Oke, ya. Nah ya, itu kan orangnya terkenal, orangnya baik, orangnya pintar gitu ya. Pasti orangnya superior, betul? Saudara ada yang begini, saya punya teman loh. Oh, saya temannya orang itu ya. Oh ya, siapa? Itu yang di penjara. Ada saudaraku? Ada orang yang berbangga karena punya teman di penjara, saudaraku? Rasanya hampir enggak ada. Tapi saudaraku justru kita kalau ada teman, enggak, saya bukan temannya. Ya, saudaraku. Dan Paulus pesan kepada Timotius, Timotius, aku dalam penjara. Tapi jangan malu ya. Karena aku di penjara bukan karena kriminal. Aku di penjara karena Injil Yesus Kristus. So don't be ashamed of the gospel and don't be ashamed of me who are in the prison because I preach the gospel. Okay? Simon Petrus, waktu Tuhan Yesus masih dalam pelayanannya berjaya, saudaraku bikin mujizat, dia selalu ingin dekat dengan Tuhan. Tapi waktu Tuhan Yesus ditangkap, saudaraku tidak berdaya, dipukulin, diolok-olok, saudaraku diperlakukan semena-mena, dia tidak melawan. Waktu orang berkata kepada Petrus di sekeliling perapian itu, engkau pengikutnya ya, engkau kan temannya juga. Petrus berkata, bukan. He was ashamed of Jesus. Saudara, puji Tuhan, kemurahan Tuhan besar buat Petrus. Karena Tuhan berkata, aku sudah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Tetapi menjadi peringatan buat kita semua. Peringatan buat kita semua. Supaya kita tidak malu terhadap Injil dan terhadap Tuhan Yesus yang menjadi pusat daripada Injil itu. Saudara, saya ingin berikan reflection buat kita semua. Sebab kita seringkali berkata, aku sungguh percaya kepada Yesus, oke? Aku enggak malu, ya. Nanti terhadap Yesus, aku enggak malu mengaku orang Kristen. Oke, ada beberapa checklist yang kita bisa baca, saudaraku, dari sebuah artikel. Yang saya temukan, saudaraku, judulnya Ashamed of Jesus, oke? Ada beberapa pertanyaan yang jadi refleksi kita semua. Oke, apakah kita ini malu terhadap Yesus? Apakah kita ini malu dengan identitas kita sebagai pengikut Kristus? Tapi saya ingin beri dulu catatan buat saudara semua. Bahwa sebenarnya kita tidak perlu malu, walaupun kita diolok-olok, kamu orang Kristen ya, saudara kita diolok-olok, saudaraku, sebenarnya kita tidak perlu merasa malu. Sebab kalau ada pengakuan bahwa kita ini orang Kristen, itu sebenarnya is a privilege, it's an honor. But anyway, mari kita lihat, saudaraku. Nomor 1, saudara merasa malu enggak kalau saudara lagi di train, lalu saudara ingin baca Alkitab, oke? Tiba-tiba saudara tergerak baca Alkitab, tapi saudara, orang banyak lihat aku nanti. Enggak deh. Oke, bukan di train, mungkin di public place, saudaraku. Ya, jangan dibalik ya. Saya mau tunjukkan, saya tidak malu. Hai saudara-saudara semua, lihat ya, saya baca Alkitab nih. Bukan begitu, saudaraku, bukan gitu. Jangan jadi Farisi, ya, yang menunjukkan kesuciannya, saudaraku, dengan atribut-atribut terkenal. Tanya yang pertama, oke. Tanya yang kedua. Apakah kita malu kalau kita berdoa dengan saudara kita seiman in a public place? Kalau di gereja, wah saudaraku puji Tuhan baik, dan saudaraku baik. Kita doa sama-sama di gereja, saudaraku saling mendoakan baik. Tapi di luar gereja. Oke, nomor 3. Apakah kita malu untuk menyebut Yesus di sosial media? Oke, saya nggak tahu saudara punya Instagram, saudara punya yang lain. Saudara pakai sosial media apa, saudaraku?
hanya pertanyaan refleksi kita, atau kita sembunyikan. Seperti Tuhan Yesus berkata, orang punya terang, punya pelita, tapi ditaruh di bawah gantang atau di bawah tempat tidur. Supaya orang tidak ngelihat terang itu. Tapi Tuhan berkata, terang itu harus ditaruh di atas kaki Dian, supaya semua bisa ngelihat dan menerangi orang lain. Nomor 4. Apakah kita malu menyebut nama Yesus ketika kita bersama-sama dengan orang lain yang bukan orang Kristen? Yang kelima, apakah kita malu untuk mengucap syukur kepada Tuhan, ambil waktu sebentar berdoa, saudaraku, sementara kita satu meja dengan orang-orang yang bukan Kristen. Atau saudara, mereka sambil ngobrol, saudara seolah-olah mau ikut, mereka sedang lihat, tapi dalam hati saudara, Bapak surga terima kasih, makanan ini. Saudara nggak mau menunjukkan kalau saudara berdoa. Nah, jangan dibalik, saudaraku ya. Stop, I want to pray, oke? Lalu sudah berdoa 15 menit, jangan, saudaraku. Oke? Tapi ini satu pertanyaan buat kita semua. Ya, apa kita malu orang lain tahu kita ini orang Kristen? Yang terakhir, apakah kita malu kalau kita menolak satu hal yang kita tahu itu dosa atau tidak baik, tapi kita tidak mau menyebutkan alasan kita menolak adalah karena kita mengasihi Tuhan dan kita tidak mau melanggar perintahnya. Sudah diajak, ayo minum. Saudara berkata, oh enggak, kenapa? Enggak baik buat liver. Saudaraku, itu memang benar, ya, alkohol is not good for liver, tetapi alasan saudara menolak, saudara tidak mau berkata, no, because I'm a Christian and getting drunk is prohibited for me. Because I love my Jesus. Saudara mungkin saudara berkata, tapi buat apa sih kita show off? Buat apa sih kita tunjukkan kita orang Kristen? Saudara, ini bukan show off. Di dalam hati kita harus jawab pertanyaan ini. Am I ashamed of Jesus? Am I ashamed of being a Christian? Saudara-saudara, dengar baik-baik. Believing in Jesus and ashamed of Jesus is reconcilable. Tidak bisa bersatu, tidak bisa digabungkan. If you believe in Jesus, you should not and you must not be ashamed of Jesus. Kalau saudara malu tentang Tuhan, malu tentang Yesus, saudara bukan orang yang percaya kepada Yesus. That is an absolute. Absolute. Tuhan Yesus sendiri berkata, barang siapa malu, ashamed of me and my words, the Son of Man, I will be ashamed of them. That's the truth. That's a hard truth, but that is the truth. Okay? The first cause of preaching gospel is shame. Yang kedua, suffering. Kita lihat ayat yang ketiga, saudaraku, ayat ke-8. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kuatan Allah. Saudaraku, di tengah dunia yang menonjolkan bagaimana kita, saudaraku, bisa percaya kepada Yesus, kita bisa hidup enak, kita bisa hidup makmur, kita bisa hidup lebih baik, taraf hidup kita meningkat. Paulus berkata, kalau engkau mau percaya kepada Yesus, bukan hanya engkau harus bayar harga shame, engkau juga harus mau suffer. Dan kita enggak mau itu, kecuali kalau kita mengenal sungguh-sungguh arti keselamatan. Dan kalau kita mengenal sungguh-sungguh siapa Tuhan Yesus itu. Saudara-saudara, Rasul Paulus ini berkata, kamu tahu kenapa aku dipenjara? Aku dipenjara ini bukan karena aku melakukan kejahatan, tetapi karena ayat 11, saudaraku, dikatakan karena aku ini lakukan 3 hal. 1, aku ini pemberita Injil. 2, aku ini rasul. Yang ketiga, aku ini guru. Dan 3-3 ini adalah panggilan daripada Tuhan untuk memberitakan Injil. Because I am the preacher of the gospel, I am apostle of the gospel, and I'm a teacher of the gospel, that's why I suffer, I'm in a prison. Dan dia pesan kepada Timotius di dalam surat Timotius pasal yang kedua ini, ayat 3, ayat 12 dan 13, mari kita baca, saudaraku. 2 Timotius pasal 3, ayat 12 dan 13. Rasul Paulus berkata gini, memang
Setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ayat 13, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Oke, saudara, hanya ada dua kelompok orang, satu mengikuti Yesus, kelompok yang pertama, kelompok yang kedua, orang jahat dan penipu. Nah, kata penipu itu bukan liar, dari dalam bahasa Inggrisnya, spesifik sekali, imposter. Saudara tahu imposter itu apa? Peniru. Orang yang acting seperti orang lain. Oke? Nah, jadi orang yang mengikut Yesus, orang yang selamat, mereka menderita aniaya. Yang menghindari aniaya adalah orang yang jahat, yang mengikuti dunia ini, dan orang yang pura-pura jadi Kristen atau Kristen palsu, imposter. Dikatakan begini, mereka menyesatkan dan disesatkan, deceiving and being deceived. Imposter itu. Orang lain mengira, waduh rohani banget, gereja angkat tangan, wah ngomongnya kutip ayat segala macam, saudaraku. Tapi sebenarnya mereka hanya mau ikut Yesus, mereka hanya percaya kepada Tuhan selama mereka tidak mengalami aniaya. Selama everything is comfortable, everything is nice, everything is peaceful. Begitu ada aniaya, saudaraku, mereka akan tinggalkan Tuhan. That's imposter. Dan mereka menipu orang lain, dan mereka sendiri ditipu. Karena apa? Karena mereka bisa mengira, karena saya sudah ke gereja, karena saya lakukan ini, saya sudah pelayanan dan sebagainya, saya pasti selamat. They don't know that they're never safe. Because they are not a Christians. They are not Christ follower, they're only imposter. Saudara, Paulus berkata, tidak ada orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan, yang tidak akan mengalami tantangan, opposition, even persecution. Tuhan Yesus sendiri berkata, kalau dunia membenci engkau, ketahuilah bahwa karena mereka membenci aku. Tidak mudah, berat, saudara. Dan kalau kita berkata in Western countries, kita berpikir, Western country is Christian countries. No, you're completely wrong. Saudaraku, ada banyak saudaraku di negara-negara barat, negara-negara Western, di mana orang Kristen mengalami aniaya. Belum secara fisik, tapi secara sosial, secara verbal, diolok-olok, dihina, saudaraku, direndahkan, disingkirkan. Karena iman mereka kepada Yesus. Tidak mudah jadi orang Kristen. It's not easy to be Christian. And that's why we need to know the cause to be Christian, the cause that we have, kekuatan yang kita miliki, so we can pay the cost. Oke, bagian terakhir, the causes. Ada 3 hal, sampaikan kepada saudara. Nomor 1, kita kembali ayat yang ke-8. 2 Timotius pasal yang pertama ayat ke-8. Katakan gini, ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Paulus berkata kepada Timotius, kalau engkau bisa percaya, terus tidak malu terhadap Injil, dan kau pegang Injil itu terus, bukan karena kekuatanmu, aku tidak berkata kepadamu, kuatkan hatimu. Tidak, tapi minta kekuatan daripada Tuhan. The power of God. Dan dari mana power of God itu datang? Mari kita baca ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Sebab Allah memberi kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kuasa itu dari mana, saudaraku? Dari Roh Kudus. Bukan dari kekuatan kita sendiri. Sebab Roh Kuduslah yang memberi kepada kita keberanian, kekuatan untuk bersaksi. Tuhan Yesus berkata gini, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Dan kamu akan menjadi saksiku. Tapi menarik sekali, saudaraku, karena Paulus berkata gini, ada 3 hal yang diberikan oleh Roh Kudus. Kuasa, kemudian kasih, dan self-discipline atau self-control. Jadi, saudaraku, kuasa yang diberikan Roh Kudus itu menghasilkan 2 hal. Kasih dan penguasaan diri. Kenapa kok seperti itu?
Tadinya saya pikir, oh iya itu kan kalau kita baca di Galatia pasal 5, 20, 22, 23, buah roh, itu kan sudah ingat ya. Buah roh ialah nomor 1, kasih, yang nomor 9, penguasaan diri, self control. Tetapi saudaraku dalam konteks ini, itu bukan soal itu, ya mungkin ada hubungannya dengan itu, tapi lebih spesifik. Kenapa? Karena ini saudaraku kuasa yang diberikan Roh Kudus menghadapi tantangan, di mana saudaraku kita dihina, kita diolok-olok, kita direndahkan, bahkan kita menderita karena nama Yesus. Dan di situ Roh Kudus memberikan kita kuasa, kekuatan untuk 2 hal. Nomor 1, kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, self control. Kita tidak membalas caci maki dengan caci maki, sebab itulah Tuhan Yesus. Saudaraku ditulis dalam 1 Petrus pasal yang kedua. Ketika ia dihina, dia tidak membalas caci maki, dia tidak membalas, dia hanya menyerahkan kepada Tuhan. Oke? Roh Kudus yang memberi kekuatan untuk kita bisa self control, do not retaliate. Tapi lebih daripada bukan hanya tidak balas, kita bisa mengasihi orang yang menganiaya kita. Kita bisa mengasihi orang yang menghina kita. Itu semuanya pekerjaan Roh Kudus, saudaraku. Karena itu, Paulus berkata, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus kepada jemaat di Efesus. Supaya apa? Supaya engkau bisa menjadi saksi Kristus, engkau tidak malu, dan engkau rela menderita. Engkau tidak membalas orang-orang yang memusuhi engkau, yang menganiaya engkau. Tapi engkau justru bisa mengasihi mereka dan berdoa untuk mereka. Haleluya. Itu yang pertama, the first cause. The second cause, and the third cause, saudaraku, itu adalah kesaksian daripada Rasul Paulus. Dia berkata, saudaraku, di dalam ayat yang ke-12, aku menderita semuanya karena Injil, tapi aku tidak malu. Ya, aku tidak malu terhadap Injil. Dia memberikan 2 alasan. Di ayat yang ke-12. Ya, bagian terakhir, kita lihat. Apa alasan Paulus? Bahwa dia tidak malu untuk menderita karena Injil. Yang pertama, dia berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku tahu siapa yang aku percayai. Saudara-saudara, saya bukan ingin go into the detail about the language. Tapi waktu saya renungkan ini, saudaraku, saya benar-benar lihat bahwa Paulus tidak berkata, I know what I believe. Tapi I know whom I believe. Bukan apa yang aku percayai, bukan konsep apa yang aku percayai, tapi pribadi yang aku percayai, siapa yang aku percayai. Saudara-saudara, kekuatan dan keyakinan Paulus untuk tidak malu dan rela menderita karena Injil, karena dia mengenal Yesus yang adalah pusat daripada Injil. Sudahkah saudara sungguh-sungguh mengenal Yesus? Sudahkah saudara mengenal dari hatimu? Atau engkau hanya mengenal sebagai what? Kita hanya mengenal sebagai doktrin. Itu penting, itu amat sangat penting. Tetapi kalau kita hanya mengenal sebatas doktrin, maka yang kita katakan, I know what I believe, and one day your faith will be shaken. Tapi kalau saudara mengenal siapa Yesus itu secara pribadi dalam hatimu, kau berkata, Tuhan Yesus, you are more than anything. I will never treat you with anything in this world. I know who you are. Yang kedua, aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa dia, Allah, sanggup memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku. Saudara-saudara, Paulus berkata begini, aku percaya Allah tetap bisa sanggup memelihara apa yang dipercayakan. Apa yang dipercayakan kepadaku, saudaraku, adalah pemberitaan Injil. Jadi Paulus berkata begini, aku percaya kalau Allah percayakan Injil kepadaku, maka dia akan jagain aku. Tapi kalaupun aku harus mati, pemberitaan Injil tidak akan pernah berhenti. Berjalankan terus. Sebab Allah sanggup menjaga rencananya dari kekal sampai kekal. Dari mana Paulus punya keyakinan itu? Dari tadi waktu dia berkata, Injil itu adalah rencana Allah dari kekekalan. Kalau Allah sanggup menggenapi janjinya, dia mulai dari kekekalan ribuan tahun sebelumnya. Aku percaya dia akan sanggup meneruskan pemberitaan Injil ini sampai pada kesudahannya. I'm not worried about it. Nah,
Ini kalimatnya adalah what has been entrusted to me, apa yang dipercayakan kepadaku. Tetapi saudaraku, terjemahan lain, bahasa Inggris, itu lebih banyak pakai kata yang kebalikan subjek objeknya. Yaitu Allah sanggup memelihara apa yang kupercayakan kepadanya. What I've entrusted to him. Nah, kata entrusted itu saudaraku pakai kata dari kata yang artinya deposit. Ya, deposito artinya apa yang aku simpan sama dia, apa yang aku taruh sama dia. Berapa yang saudara punya deposito? Oh, enggak berani angkat tangan, saya tahu ya, oke. Karena takut habis ini ada acara persembahan, oke ya, oke. Nah, tetapi saudaraku, saudara ngerti ya, kalau saudara punya deposito apa artinya? Saudara taruh uang saudara di bank. Saudara enggak otek-otek. Pertanyaannya, kenapa saudara taruh di bank? Karena saudara percaya kepada bank itu. Uang itu tidak akan hilang, bahkan akan dapat bunga, akan dapat interest, betul ya? Saudaraku, Paulus berkata, aku depositkan kepada Tuhan. Apa yang aku depositkan sama Tuhan? All my life. All my life I deposit to him and he can guard it. Saudara, kepada siapa saudara depositkan hidup saudara? Pada pekerjaanmu, pada bisnismu, karirmu, uangmu, asetmu, simpananmu, keluargamu, semua yang lain tidak bisa jaga nyawamu dan hidupmu. Hanya satu yang bisa menjaga engkau tidak pernah kehilangan. Yaitu engkau taruh, titipkan sama Tuhan. Have you deposit your life to God? Kalau kita, saudaraku, taruh hidup kita, deposit kita pada hal yang lain, kita tuh ingin menyelamatkan nyawa kita sendiri. Tapi, seperti Rasul Paulus berkata, aku tidak akan pernah kehilangan. Kalaupun aku mati sepertinya kehilangan nyawaku, even if I lost my soul on this earth, I will never lose my life, because my life is in the hands of God. Dan saudara-saudara, itulah yang menjadi kekuatan. Tuhan Yesus berkata, barang siapa mau mempertahankan nyawanya, mau protek, dia akan kehilangan. Tapi kalau mau serahkan aku dan dia pelera kehilangan karena aku, dia tidak akan pernah kehilangan, dia justru akan memeliharanya. Jangan simpan hartamu di bumi, karena ngengat karat dan pencuri akan merusakkannya. Simpan hartamu di surga. Allah sanggup menjaga. Tidak akan pernah hilang sampai pada kekekalan. Deposit your life to God. Saudara-saudara, akhirnya bagaimana kita bisa punya the cause to pay the cost of preaching the gospel? Look at Jesus, look at the cross of Christ. Saya ingin tutup saudaraku dengan 2 ayat. Mari kita baca dalam Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Ibrani 12 ayat yang kedua, setelah itu kita berdoa. Mari baca sama-sama, Ibrani 12 yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Kalimat berikutnya baca, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib. Bahasa Inggrisnya, endure the cross, despising the shame. Tuhan Yesus waktu dia pikul salib, saudaraku, dia itu dihina, dia itu direndahkan, dia olok-olok, dicambuk, saudaraku. Tapi dia kesampingkan itu. Dia berkata, I'm not ashamed carrying this cross, because I want people to get saved. Saudara dan saya hari ini selamat, because Jesus carried the cross of shame for you and me. Kalau hari ini kita menanggung shame karena nama Yesus, it's nothing compared to what Jesus has carried for us, brother and sisters. Nothing. Pandang salib Yesus. Pandang salib Yesus. Yang terakhir, saya undang kita pagi berdiri. Kita baca firman Tuhan, Ibrani pasal yang kedua.
ayat yang ke-11. Mari semua, saya undang kita baca ayat firman Tuhan ini. Ibrani 2 ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Sebab ia adalah Yesus yang menguduskan. Dan mereka semua diselamatkan, saudara dan saya yang dikuduskan. Semua berasal dari satu. Kalimat terakhir, baca sama-sama. Itulah sebabnya Yesus tidak malu, not ashamed, menyebut mereka, saudara dan saya. Apa? Saudara. Saudaraku, dia itu kudus, tidak bercacat, tidak bercela. Tapi dia mau menyebut saudara dan saya yang berdosa ini brothers. Siapa yang mau melakukan itu? Only Jesus. He is not ashamed to call us brothers. So don't be ashamed to call him Lord. Saudara, saya ingin terakhir sekali yang saya sampaikan kepada saudara. Dengar baik-baik. If you hold the name of Christ, our future is glorious. Karena firman Tuhan berkata, satu hari nanti, setiap lutut bertelut. Katakan sama-sama, setiap lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan. Betapa sukacita kalau kita hari ini, bukan nanti, dengan terpaksa, tapi hari ini dengan sukacita, dengan percaya, kita berkata, Jesus, you are my Lord. Do not ashamed of the gospel. Do not ashamed of Jesus. He is the one whom we can trust. And Jesus is the name above all names. Amen.